Selama ini, makam Ki Ageng Mangir banyak dikenal berada di kompleks makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Posisinya separuh di dalam dan separuh di luar. Namun, sejak tahun 1969, ditemukan makam yang diyakini sebagai makam Ki Ageng Mangir di Dusun Sorolaten, Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Di tempat itu juga ada makam Eyang Baru Klinding. Inilah yang terus menjadi teka-teki. Lalu, di mana makam Ki Ageng Mangir sebenarnya? Siapa Eyang Baru Klinding itu? Bukankah Baru Klinding adalah nama tombak yang menjadi pusaka Ki Ageng Mangir? Ki Ageng Mangir, sang pemimpin pedukuhan Mangir yang kini menjadi Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, merupakan tokoh yang tak mau tunduk kepada Mataram. Ia baru mau sowan ke Raja Mataram, Panembahan Senopati, karena ternyata istri yang ia nikahi, yakni Roro Pembayun, adalah putri sang raja. Ki Ageng Mangir mengenal Roro Pembayun saat menyamar sebagai ledek bersama rombongan wayang ke Mangir atas perintah Panembahan Senopati. Banyak versi tentang kematian Ki Ageng Mangir. Yang populer, Ki Ageng Mangir tewas karena kepalanya dibenturkan Panembahan Senopati ke batu gilang saat ia sowan sebagai menantu. Jenazah Ki Ageng Mangir kemudian dimakamkan di kompleks makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Posisinya separuh di luar dan separuh di dalam sebagai perlambang. Namun, ternyata pada tahun 1969 muncul kehebohan tentang penemuan makam Ki Ageng Mangir di Dusun Sorolaten, Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Ada kisah setelah wafat, tokoh bernama Ki Sorolaten menyelamatkan jenazah Ki Ageng Mangir untuk dimakamkan di daerah itu. Penemu makam itu adalah Pak Warno, warga setempat. Sejak itu, banyak masyarakat yang lebih percaya bahwa disitulah makam Ki Ageng Mangir sebenarnya. Peziarah pun berdatangan hingga mereka kemudian membangun kompleks makam itu pada tahun 1972. Ibu Minah sebagai juru kunci makam keturunan ketiga menjelaskan banyak peziarah dari berbagai kota bahkan dari luar negeri berdatangan untuk berziarah. Mereka percaya di Sorolatenlah makam sebenarnya Ki Ageng Mangir. Saya ketemu Bu Minah. Bu Minah itu juru kunci makam Ki Ageng Mangir di Godean, di desa apa Bu? Sorolaten. Sorolaten, Sidokarto. Godean, Sleman nggih. Sudah berapa tahun Bu? Nyuwun ngapunten amit sewu, kula mriki sakjatosipun nggih namung mewakili mawon generasi penerus, Mas. Rumiyin niku juru kuncinipun simbah kula. Lajeng simbah kula kakung putri sampun seda, lajeng bapak kula. Bapak kula nggih sampun seda, lajeng mamak kula sampun sepuh. Berhubung rumiyin niku ingkang dijak simbah kawit dereng sekolah ngantos kula lulus sekolah SMA niku kula saderengipun bapak kalih simbah ten ngriki, lajeng kalih tiyang niku ingkang rumiyin-rumiyin kula ingkang kenerasaken. Bu Minah ya. Nggih. Bu, ini kan Bu ada yang mengatakan bahwa makam Ki Ageng Mangir itu di Kota Gede, tapi kok di sini juga ada makam. Ini ceritanya gimana? Menawi saretos kula nika nggih Kota Gede wonten, mriki wonten, tinggal kemantepan manahipun kiambak-kiambak Mas. Nggih. Dados rumiyin niku
makam Ki Ageng Mangir saderengipun dipun bangun ingkang manggihaken niku Bapak Warno ingkang kidalem wonten gamelan ingkang Semare sawetanipun Eyang Ki Ageng Mangir. Lajeng Pak Warno dados sesepuh sepindah mriki. Lajeng dipun panggihaken niku turene simbah sekitar tahun 6970. Nembe 70 kalih dipun bangun sareng-sareng tiang-tiang ingkang yara wonten mriki. Dados sadereng selami dipun temuaken dereng dipun bangun lajeng sampun kathah ingkang sami yara mriki lajeng sareng-sareng dipun bangun. Niku turene simbah kula amargi kan kula lahir ngriki nembe dipun bangun. Dados niku namung critanipun simbah. Tapi masyarakat umum banyak yang percaya bahwa makam Ki Ageng Mangir ya di sini ya. Termasuk dokter dari mana Bu tadi? Saking Cilacap, lajeng saking Istana Kepresidenan Pusat mawon kathah. Yang percaya ke sini gitu. Nggih, lajeng saking Ambon, lajeng saking Manado, NTT, lajeng saking pokoknya luar Jawa niku kathah. Yang membuat percaya bahwa makam Ki Ageng Mangir itu di sini apa Bu? Mimpi atau tanda-tanda sejarah? Kula kan nggih menawi wonten ingkang tindak mriki nggih mboten talan mboten namung biasanipun cerita Buminah kula teng mriki niku langkung sae, langkung nyaman, raosipun ayem ngoten niku. Kula kok mantep wonten mriki. Lah monggo menawi kemantepan menika manahipun kiambak-kiambak kula mboten mangertos. Dados retosipun nggih menawi tiyang ingkang tindak mriki cerita kalih kula. Ada yang menjelaskan bahwa dia mimpi ternyata di sini arahnya gitu. Itu dokter dari Cilacap itu? Nggih, dia mimpi. Nggih niku lewat mimpi, tapi nggih kathah kok Mas ingkang sami ngaturaken mriki ingkang asli, tapi nggih kembali ke manahipun kiambak-kiambak kembali ke kepercayaan masing-masing ya. Mboten saged dipun paksa. Nggih. Nggih, kalau monggo wonten kota gedhe nggih sae wonten mriki nggih sae. Napa nggih ingkang mirsani ingkang ngraosaken nggih tiyang ingkang mriki. Kalau di sini kan ada ini Bu, juga makamnya Eyang Baru Klinting ya. Yang putih yang sebelah sana nggih. Nah, itu kan pamannya pamannya Ki Ageng Mangir. Yang Ageng Mangir. Putranya Ki Wonoboyo pertama dengan Ki Jeglong gitu. Ki Roro Jeglong nggih. Nggih. Niku dadosipun nggih Eyang Baru Klinting niku kangge nami kalih Mas nggih tumbakipun nggih niku namine lajeng pamanipun nggih. Nggih. Pamanipun namanya Mangir tumbakipun Ki Ageng Mangir dados. Nggih. Tapi ini yang tapi niku namung critanipun Mas kula kan nggih namung nerasaken. Nggih. Berarti yang dimakamkan di sini Eyang Baru Klinting ya? Nggih. Oh, ini yang Baru Klinting. Niku Eyang Baru Klinting, niki Eyang Baru Kuping. Ini Eyang Baru Kuping. Itu siapa Bu? Niku nggih tasih sederek. Nggih, sederekipun Eyang Baru Klinting. Sebelum diketemukan di sini apa berupa hutan atau makam memang? Makam Mas lemong simbah nggih, makam. Di sebelah barat makam Ki Ageng Mangir, tepatnya di luar bangunan, terdapat makam Eyang Baru Klinting. Apakah ia tombak pusaka Ki Ageng Mangir itu? Seperti dijelaskan oleh babat Ki Ageng Mangir, sang pendiri Pedukuhan Mangir adalah Raden Wonoboyo, putra Lembu Amisani. Lembu Amisani adalah putra Raja Majapahit terakhir Brawijaya V. Namun, Raden Wonoboyo kemudian memilih berguru kepada Sunan Kalijaga dan banyak bertapa, sehingga kepemimpinan Mangir diberikan kepada putranya Mangir II. Ketika putranya memiliki anak laki-laki, Raden Wonoboyo pulang. Putra Mangir kedua itulah yang nantinya menjadi Mangir ketiga dan menentang Mataram serta menikahi Roro Pembayun yang akhirnya tewas di tangan Panembahan Senopati. Pada hajatan kelahiran Mangir III itu, Raden Wonoboyo bertemu Roro Jlegong, putri Ki Demang Jlegong yang sedang membantu hajatan membuat takir. Lalu, karena tak memiliki pisau, Roro Jlegong melihat Raden Wonoboyo membawa pisau. Pisau itu terbuat dari air mani Raden Wonoboyo saat bertapa. Maka
Roro Jeligong pun meminjam pisau itu. Raden Wonoboyo akhirnya meminjamkan pisau itu dengan syarat. Pisau itu harus dirawat baik-baik dan jangan sampai ditaruh di bawah, apalagi diduduki. Karena saking sibuknya, Roro Jeligong lupa menaruh pisau di bawah dan mendudukinya. Sepulang dari Mangir, seiring waktu, Roro Jeligong pun hamil dan pergi ke hutan karena malu. Dikisahkan dalam babat Ki Ageng Mangir, Roro Jeligong akhirnya melahirkan putra berupa ular. Ular itulah yang kemudian mencari bapaknya dan akhirnya diberitahu bahwa ayahnya adalah Raden Wonoboyo yang saat itu sedang bertapa di Gunung Merbabu. Ketika menyusul ayahnya, ular itu memberikan sembah bakti sebagai anak kepada Raden Wonoboyo. Raden Wonoboyo mau mengakuinya sebagai anak jika ular itu mampu melingkari Gunung Merbabu. Ular itu pun melakukannya dengan cara terus memanjangkan tubuhnya melingkari Gunung Merbabu. Namun, karena masih kurang sedikit, ular itu menjulurkan lidahnya agar menyentuh ujung ekornya. Saat ular itu menjulurkan lidah, Raden Wonoboyo kemudian memotong lidah itu. Ular itu pun tewas, sedangkan lidah yang dipotong dijadikan mata tombak yang diberi nama Tombak Baru Klinting. Tombak itu yang menjadi pusaka sakti yang diwariskan kepada Ki Ageng Mangir dan ditakuti semua orang. Siapapun yang terkena akan mati meski sangat sakti orang itu. Kisah masa lalu sering berupa sanepo atau kiasan. Ular baru klinting itu dipercaya sebenarnya tak ubahnya manusia pada umumnya putra Raden Wonoboyo dengan Roro Jeligong. Nah, putra Roro Jeligong itulah yang disebut Eyang Baru Klinting yang kini makamnya ada di sebelah barat Ki Ageng Mangir di Soro Laten. Makam itu seolah menyatukan Ki Ageng Mangir dengan saudara sedarahnya. Dan hingga kini makin banyak yang percaya disitulah makam sebenarnya Ki Ageng Mangir dan Eyang Baru Klinting. Sulit membuktikan kebenaran apakah makam Ki Ageng Mangir berada di Kota Gede atau Soro Laten. Semua tergantung logika-logika sejarah dan keyakinan masing-masing.